Di mana si Restu? Tadi katanya dia pengen cari bantuan, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Kurang ajar. Apa dia ingin aku mati ya? Dia lebih milih membela perempuan itu daripada aku, kakaknya sendiri. Woi, kalian di sini, tolong! Bos, kenapa bos? Pakai nanya lagi. Tolong saya, cepetan! Iya bos, bos bertahan di situ ya. Saya cari tali. Nggak usah cari tali. Ini ada akar. Tarik aja. Iya bos, ya. Iya siap bos. Ayo bos, tahan bos. Ayo bos, tahan bos. Ayo bos. Kurang ajar. Ini semua pasti gara-gara perempuan kampung itu. Udah sana kamu pergi. Aisyah, kamu... Aisyah, buka pintunya. Aisyah, kamu kenapa lagi sih? Buka pintunya sekarang. Restu, pendirianku nggak akan pernah berubah. Jika kamu ingin melepaskanku, kamu harus lepaskan keluargaku dari cengkeraman ibumu. Aisyah, kamu ngomong apa sih, Aisyah? Kamu buka dulu pintunya. Kita bicarakan baik-baik, Aisyah. Aisyah, buka pintunya, Aisyah. Aku minta maaf, Restu. Mungkin cintaku nggak sebesar cintamu. Tapi aku nggak bisa lepas dari keluargaku. Aku nggak bisa tinggalkan keluargaku, Restu. Aku minta tolong sama kamu. Lepaskan keluargaku. Aku akan di sini sebagai jaminan. Baiklah. Aku berjanji, Aisyah. Aku sudah pernah berjanji sama kamu, tapi aku akan berjanji lagi sama kamu. Aku akan selamatkan keluarga kamu. Apapun resikonya akan aku korbankan. Apakah ibu kamu akan tetap mencintai kamu? Walau dia tahu kalau kamu mencintaiku. Kamu tahu nggak? Itu pertanyaan yang sulit. Dan aku nggak tahu jawabannya. Yang aku tahu adalah aku sangat mencintai kamu, Aisyah. Aku rela melakukan apa aja untuk mewujudkannya. Restu, maafin aku yang belum bisa memberi kamu cinta yang sama besarnya. Aku ini kekasih yang buruk buat kamu. Seorang lelaki mencintaiku, tapi aku gak bisa membalasnya dengan benar. Kan Mas, kita gagal lagi nyingkirin perempuan itu. Udahlah, kamu tenang aja. Kita pasti akan berhasil menyingkirkan Aisyah. Ini cuma soal waktu. Iya, aku percaya sih sama kamu. Pokoknya aku gak mau ya kalau perempuan itu ngerebut Mas Arif dari sisi aku. Tenang aja kamu. Bisma. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu suka sama dia? Aduh, gawat. Kalau Mas Yudi tahu aku suka sama Bisma, pasti dia marah. Enggak lah Mas, masa aku bisa suka sama dia sih? Kamu jangan bohong ya. Enggak Mas. Kamu dengar aku baik-baik ya. Selama ini aku nggak pernah ngelarang kamu deket sama cowok manapun. Nggak sekalipun aku pernah ngelarang kamu. Tapi dia adalah musuhku. Adanya udah menampar aku, udah mempermalukan aku. Aku nggak mau kamu deket sama dia. Astaga, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya Tuhan, kalau sampai Mas Yudi mencelakai Mas Bisma gimana? Mau apa kamu? Jadi kamu orangnya yang ingin memperkosa adikku? Kamu nggak terima? Nggak ada satupun kakak di dunia ini yang terima adiknya dihina. Dia udah berani menamparku. Laki-laki nggak tahu malu seperti kamu, pantas ditampar. Ajar kamu. Maya, cepet. Minggir kamu.
Gawat. Kalau sampai Mas Yudi ninggalin aku nggak bakal punya pembela lagi dong. Sedangkan Mas Bisma, sama ini dia sudah menolak aku mentah-mentah. Bagus, bagus sekali. Kamu masih punya nyali untuk masuk ke halaman rumahku. Bagus Anda datang ke sini. Saya nggak perlu menerobos rumah Anda lagi. Jadi kamu sengaja datang kemari untuk menemui aku. Ada yang mau saya bicarakan. Lu jangan macam-macam. Biarkan dia. Apa yang mau kamu bicarakan? Saya mau memberikan ini. Ini kan. Yang selama ini Anda cari-cari. Yang Anda inginkan. Itu surat tanah kami. Surat tanah keluarga kami. Yang Anda inginkan. Silakan ambil. Tapi serahkan Aisyah kepada kami. Tapi sayangnya, kamu masuk ke dalam rumahku dengan cara yang tidak sopan. Kamu berulah dan menghina tamu saya. Apa maksud Anda? Dengar, aku bisa saja melenyapkanmu kapanpun aku mau. Tapi aku tidak mau melakukan itu. Aku ingin kamu tetap hidup dalam penderitaan atas apa yang aku lakukan terhadap Aisyah adikmu. Ambil. Saya tidak butuh tanah kalian. Karena saya bisa mendapatkan kapan saja saya mau. Tentunya setelah kalian semua mati merana atas penderitaan Aisyah. Anda benar-benar biadab. Terserah. Terserah apa yang kamu bilang. Aku tidak peduli. Oh ya, kamu harus merawat baik-baik tanahmu itu agar selalu subur. Supaya saat saya mendapatkan tanah itu tidak dalam keadaan tandus. Pastinya setelah keluarga kalian mati karena merana. Bu Rahayu, aku mohon. Kasihanilah keluarga aku. Sementara semalaman saya bersimpu di halaman rumah kalian dengan keranda jenazah anakku. Kalian tidak peduli pada permintaanku. Mana rasa kasihan kalian? Sekarang kamu minta kasihan dari saya. Terkutuk kalian. Terkutuk kamu. Aku bersumpah, kamu dan keluargamu tidak akan tidur nyenyak sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisma, mana Aisyah? Bisma, jangan main-main sama ibu. Aisyah di mana? Aisyah, Aisyah, mana Aisyah? Bisma, kok kamu diam aja sih? Aisyah di mana? Aku belum bisa membawa Aisyah kemari, Bu. Apa? Kenapa, Mas? Apa kamu nggak berhasil bawa surat-surat itu? Aku berhasil membawa suratnya, Risma. Bahkan dengan mudah aku dapatkan dari Pak Dahlan. Lalu kenapa? Bu Rahayu, dia tidak menginginkan tanah ini lagi, Bu. Dia tidak mau Aisyah ditukarkan dengan tanah ini lagi. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong. Puluhan tahun mereka mengincar tanah itu dan nggak mungkin. Apa yang dia lakukan terhadap kita? Bu Rahayu benar-benar nggak mau, Bu. Bahkan surat tanah ini dilempar ke muka aku. Dicampakkan begitu aja. Ya Allah.
Mereka menginginkan Aisyah, Bu. Bu Rahayu ingin membalas kematian Amir dengan membuat Aisyah sengsara. Dia ingin membuat satu keluarga kita mati merana, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa tanah itu nggak kita berikan ketika Bu Rahayu minta? Ini semua salah aku. Berikan Al-Quran itu ke Bisma. Saya minta Bisma bersumpah demi Al-Quran. Iya. Saya berjanji. Sekarang saya tidak akan lagi meminta tanah itu. Tapi saya akan mengajukan permintaan yang lain. Saya akan meminta adikmu. Aku bodoh, harusnya aku tidak bersumpah di bawah Al-Quran untuk memberikan apa aja kecuali tanah ini. Ini semua salah aku yang bodoh. Kenapa nggak biarkan aku mati saja, ya Allah? Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Istighfar. Apa salah Ibu? Apa salah dosa Ibu? Sehingga masalahnya bertubi-tubi. Bu, istighfar ya, Bu ya. Ini semua ujian dari Allah. Kita semua harus kuat menghadapi ini semua. Aku berjanji. Aku berjanji akan membawa Aisyah pulang. Apapun resikonya. Walaupun nyawa aku taruhannya. Apa? Ibu mau memotong tangan Aisyah? Untung aja aku bisa mencegah ibu. Tapi aku nggak yakin masalah ini akan selesai. Mungkin hari ini Aisyah bisa selamat, tapi besok belum tentu, Kak. Restu, kamu harus berbuat sesuatu. Kamu jangan diam aja. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Dan aku sudah bawa dia keluar dari gudang, tapi dia malah pilih untuk kembali, Kak. Aku juga akan berpikiran seperti itu kalau aku menjadi Aisyah. Kita semua ini harus bersabar. Kita harus sabar menghadapi masalah yang rumit seperti ini. Ibu mau membunuh Aisyah di depan mata aku sendiri. Tapi Mbak malah terus-menerus meminta aku menggunakan akal sehat dan bukannya hati. Mbak dengar ya? Mbak tahu nggak betapa sulitnya untuk mengendalikan hati? Karena Aisyah yang lakukan itu sudah benar, Restu. Itu sudah benar. Baiklah. Kalau gitu aku minta tolong sama Mbak. Bicara sama ayahnya Mbak. Ayahku? Iya. Karena ayahnya Mbak tahu sesuatu. Dia tahu siapa yang membunuh Mas Amir. Maksudnya gimana ya? Iya, Mbak. Ayahmu berada di sana saat kejadian. Di tepi sungai itu. Dia pasti tahu siapa pembunuhnya. Ya terus kenapa kalian baru ngomong sekarang? Aku juga baru ingat, Mbak. Dan seingatku di sana ada Pak Hendra. Ya. Dan aku juga sudah ketemu sama Pak Hendra untuk menanyakan masalah itu. Aku yakin, Mbak, Pak Hendra mengetahui sesuatu. Tapi dia masih enggan untuk membicarakannya. Makanya Mbak, aku mohon. Mbak harus bicara sama Pak Hendra. Mungkin kalau sama Mbak, dia bersedia untuk membicarakannya. Ya.
Aku pasti mencari kebenarannya. Aku pasti tanya sama ayahku.